Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Bang Haji Rhoma Irama. Deg-degan Bang Haji. Ya. Sama nih deg-degan juga. Kalau nggak kita mati kan. Harus ada deg-degan. Iya. Bang Haji kan dulu SMA 17 Agustus ya? Terakhir. Emang berapa kali SMA? 5 sekolah. Pernah SMA 8. Bukit Duri? Manggarai. Manggarai, ya. SMA 8. 8. PSKD. PSKD depan Cipto? Iya. Yeah. Terus kemana ya lagi? SMA 9 enggak naik dari 8 ke 9 enggak? Oh, SMA mana yang di Astagfirullah, lupa tuh SMA berapa itu yang di depan Megaria tuh, pinggir jalan kereta. SM. Di bawah jalan kereta itu di Pegangsan Timur. Nah, SMA situ dah, SMA Pegangsan. Situ dah ya. Taunya Kang Somai di situ ada di Kang Somai Megaria kan enak itu, Bang. Benar, depan. Iya, depannya iya. Depan. Dekat lembaga Ekman. Iya. SMA berapa itu lupa saya. SMA Bang Haji dah. SMA Bang Haji. Iya. Baru ke 17 Agustus 4. 4. Itu kenapa pindah-pindah? Dikeluarin. Karena nggak masuk apa karena melawan Karena bolos terus. Jadi bukan dikeluarin, keluar dengan sendirinya aja gitu. Oh, malu mau masuk lagi gitu. Keseringan bolos. Jadi gini, memang terganggu dengan aktivitas musik waktu itu. Iya, itu tahun berapa tuh, Bang Haji? Tahunnya lupa lah ya. Yang pasti 60-an. Mungkin juga ya. Sampai sekolah sampai lupa sendiri ya, iya. Iya. Jadi kalau waktu di SMA 8 itu kan kelas kita kan tinggi itu. Di atas gitu, jalan di bawah. Terus kira-kira jam berapa gitu, Tenten, bawah tuh. Gua loncat ke bawah. Siapa Gila. tuh yang Tenten? Teman, pemain band nih. Kita main band gitu main kan. Band. Main band, terus sering begitu bolos. Nah pernah nggak masuk hampir 2 bulan. Kita ke Irian Barat waktu itu, ke Papua. Operasi pembebasan itu? Iya, waktu itu menghibur ABRI istilahnya. Pakai band kita di sana. Jadi ya males lah guru kan, lu mau sekolah apa kagak gitu kan. Dari SMA udah ngeband? Ya udahlah, dari SMP udah ngeband. Bawain lagu-lagu apa dulu? Udah langsung Dulu lagu-lagu pop, lagu pop Indonesia kan dulu kita nih lagu nasional waktu itu booming banget. Kayak nah, itu kan dari Padang. Yeah. Lagu Padang banyak banget tuh. Lompong Sagu, Ayam Den Lape, Barek Solo itu dulu sebagai apa? Lagu-lagu band zaman dulu. Lagu dulu ngeband bawain lagu itu. Iya. Nah, terus lagi di Jawa Barat, Panon Hideng. Ya. Nah, terus Eis, ya kan. Jadi lagu-lagu nasional memang waktu itu. Plus lagu-lagu barat, Beatles, Rolling Stone gitu kan. Bawain Rolling Stone juga? Nah, iyalah. Kan apa dulu. lagu kesukaannya Rolling Stone? Kenapa? Lagu yang paling... Iya udah pokoknya banyak. Lagu sendiri aja lupa ya. Lagu sendiri aja lupa. Iya. Terus dapat pengaruh musiknya dari? Pengaruh apa? Musik apa? Main gitarnya segala macam. Kan dulu belum kayak sekarang Bang Haji. Ya. Gampang dapat Kalau referensi. gitar saya terpengaruh oleh Lionel Richie. Bukan Lionel Richie. Richie Blackmore. Richie Blackmore. Di Purple dong di itu. Di Purple, betul. Deng 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 jongdret. Pantesan sound-soundnya juga. Dari situ. Sound-sound di Purple ya. Ya. Nah, dengernya dari mana itu Bang Haji? Dari kuping sih. Iya sih. Masuk kuping kiri, keluar kuping gajah. Maksudnya dulu kan media belum kayak sekarang. Sekarang tinggal search Richie Blackmore keluar semuanya. Nah dulu dari mana? Mungkin dari apa ya? Dari radio atau
piringan hitam juga. Zaman dulu kan ada piringan hitam. Iya. Kamu dari keluarga pemusik, Pak Bang Haji? Bukan, ayah saya tentara. Waktu Oke. itu, tentara. Angkatan Darat. oke. Ya memang ayah saya bersuara bagus. Oke. Cuman lagu-lagu Sunda kayak gitu. Oh. Ayah saya suaranya bagus. Cuman nggak jadi penyanyi. Ada ini nggak ada apa namanya penolakan dari orang tua tentang Oh iya. Dulu yang paling nggak suka saya menyanyi itu ibu saya. akhirnya keluar juga dari rumah? Nggak juga. Kirain keluar juga kayak sekolah. Nggak juga. Iya. Jadi zaman dulu itu, Del, Iya. saya rasa bukan ibu saya aja ya, semua ibu-ibu orang nih tidak suka anaknya main musik. Maksudnya begini, dulu tuh kalau main musik kita dianggap pemalas. Oke. Karena musik itu nggak punya masa depan waktu itu kan. Iya. Belum menjadi industri, belum bisa menjadikan profesi. Iya. Jadi masa depan suram lah. Jadi kalau orang nyanyi, lo mau jadi apa gitu. Kalau dulu tuh ibu saya, kalau saya nyanyi marah dia. Oma sileng teh nanauna dengan cicileungan wae galet gawe teh gitu. Diajar gitu, sing jadi insinyur, sing jadi doktor, begitu orang dulu. Bahasa Inggris. Bukan tuh. Bahasa Inggris. Jerman. Iya. Terus akhirnya dapat izinnya kapan? Atau nggak dapat izin selama berapa lama? Iya, setelah dia lihat saya rekaman apa dia dengar di radio, apalagi setelah ada TV black and white waktu itu kan, TVRI. Berwarna ya udah. TVRI masih black and white ya? Maksudnya. Oh iya, warnanya hitam sama putih. Iya, black and white ya. Baru ibu saya tuh, oh ternyata bisa jadi profesi gitu. Iya. Emang udah dapat bayaran bagus juga tuh waktu itu? Nah, Bisa hidup lah gitu, jadi seniman. ya ada yang bayar lah pokoknya. Dibayar orang. Putih sampai karang ya. Nah kalau sonetanya sendiri berdiri? Itu tahun 70. Nggak duduk-duduk sampai sekarang. Tahun 70 saya brojol, soneta lahir. Ini berat nih. Aduh kacau ya. Minum dulu. Minum dulu ya, biar enteng. Ini bukan enak kan? Iya. 70 terus ngumpulin orang-orang yang satu frekuensi lah. Oh saat itu. Kan nyari jadi seniman juga masih susah. Terus ngumpulin orang satu frekuensi itu gimana? Dulu itu yang namanya Orkes Melayu sebelum dangdut. Itu nggak ada suatu organisasi yang mapan terkoordinir gitu, nggak ada. Semuanya itu cabutan gitu. Oke. Nggak ada nama satu organisasi itu punya anggota tetap. Iya. Nggak ada. Nah saya waktu itu berkeinginan bagaimana kita membuat satu organisasi musik yang permanen gitu ya. Karena saat itu nggak ada. Dan ini memang sulit untuk mewujudkan itu. Itu terbukti ketika saya minta, lo mau nggak jadi pemain keyboard gue gitu kan. Tapi permanen loh, nggak bisa begitu, gitu kan. Jadi nggak bisa permanen waktu itu. Kesulitannya seperti itu. Kita ambil misalnya pemain mandolin, pemain suling, pemain keyboard, pemain gendang, bass, ritam gitar. Waktu itu formasinya 8 orang. 8 orang termasuk saya. Nah, jadi pokoknya istilah itu makan nggak makan kumpul, bisa nggak gitu. Nah artinya saya jamin makan nggak makan kumpul, gua makan lo makan, tapi lu jangan main di tempat lain. Itu nggak gampang waktu itu. Untuk mengkoordinir orang-orang Orkes Melayu itu menjadi disiplin untuk berdiri di satu grup saja, itu nggak gampang. Ya alhamdulillah terbentuklah pada saya tepatkan dengan hari kelahiran saya 11 Desember tahun 1970. Kayak gitu. Berapa lama akhirnya baru bisa dapat si anak-anak 8 anak ini jadi yakin wah masa depannya nih?
Hah? Ada masa depannya grup ini gitu. Maksudnya? Berapa lama ngeyakinin si 8 orang itu? Enggak, waktu itu kan saya janji begini, bahwa itu deh, makan gak makan kumpul itu tadi. Iya. Pokoknya gua makan, lo makan gitu. Tapi banyakan makannya apa ya? Banyak makannya. Alhamdulillah. Iya, iya. Jadi kumpul terus ya. Artinya susah senang bareng gitu kan. Iya. Jadi mereka mau kumpul situ, dan kita kenapa saya kepingin mengorganize Orkes Melayu ini? Umumnya saat itu Orkes Melayu itu tidak terorganize. Iya. Jadi misalnya mereka cabutan gitu kan, terus nanti tanggal sekian main aja masing-masing, ya. Iya. Tidak terorganize gitu, sehingga dari sisi quality juga memang kurang apa. Nah, saya kepingin menampilkan suatu orkes Melayu yang berquality di rekaman dan di ketika Panggung. pementasan. Iya. Nah, biasanya di pementasan itu umumnya nggak pakai latihan gitu. Orang dulu tuh nggak pernah namanya latihan, itu nggak pernah. Langsung manggung aja. Latihannya gimana maksudnya? Pas lagi rekaman aja? Kalau rekaman ya di rekaman di studio gitu. Misalnya mau manggung nih, mau konser kan. Bukan konser waktu itu. Iya. Mau main istilahnya. Nah, nggak ada istilah apa dulu kita latihan dulu lagu apa yang dibawa, nggak begitu. Ya umumnya lagu-lagu itu memang lagu-lagu yang familiar yang sudah dikuasai oleh semuanya gitu kan. Nah, tapi ternyata nggak sempurna juga begitu. Saya kepengen nih bagaimana ketika tampil itu sempurna penampilan kita itu. Makanya harus terorganize. Harus ada latihan secara kontinu kayak apa gitu. Iya, iya. Nah, sampai album pertama dari awal terbentuk 11 Desember 70? Itu album pertama Ratu dan Raja. Judulnya Ratu dan Raja. Nah, itu pun belum mantep banget gitu lah. Terus ternyata berproses sehingga akhirnya betul-betul settle sebagai grup gitu. Pasti piringan hitam ya itu ya, belum kaset ya? Masih hitam sih piringannya waktu itu. Ini lama kejemur kali ya. Kan lagu juga, kalau piringan hitam kan ada side A, side B-nya juga ya? Betul. Ada side A, side palingan 3 atau 4 lagu, jadi satu album tuh 8. Umumnya 10. 10? 5 umumnya. Kita kalau rekaman tuh side A, side B ya 10 lagu. Iya. Dulu tuh kalau rekaman tuh sekaligus di apa tag satu-satu apa sekaligus bareng sih? Bareng. Hah? Jadi kalau salah satu ulang semua gitu? Ulang semua. Jadi dulu itu tracknya cuma ada 4 track. 4 track itu buat rame-rame. Jadi kita, ada rekaman di Irama dulu. Ada perusahaan rekaman namanya Irama di Cikini. Iya. Itu kan belakangnya jalan kereta tuh. Di belakang situ jalan kereta. Kita udah mau habis, kereta lewat. Jogo-jogo, ulang lagi gitu. Emang nembus? Loh iya, jalan kereta loh. Kereta kayak apa tuh suaranya? Tembus. Sekedap apapun jadi masuk gitu, ulang lagi. Ya waktu itu juga kan studio belum sempurna banget kan. Iya. Misalnya hal lain ya, kita rekaman di mana gitu. Kita udah bener semua, tiba-tiba tamborin salah, ngulang lagi dari depan. Tamborin bener yang salah ya? Tamborin salah, ngulang dari depan. Cuma yang salah itu habis maki-maki dah. Dijadiin tamborin dia malah. Ya. Jadi memang harus sempurna banget. Ini secara skill juga harus dipilih banget siapa yang mau rekaman ya? Umumnya begitu. Kalau yang udah masuk studio kan berarti udah oke deh, udah pemain bagus gitu. Vokal juga bareng atau kalau vokal terakhir ngambil musik ininya? Kayaknya bareng juga ya. Kayaknya bareng. Udah juga. lama sih ya, udah 52 Benar. tahun ya. Seumuran gue ya. Iya. Kalau sekarang nih ngeliat perkembangan musik yang secara teknologi, terus juga platformnya beda-beda tuh. Bang Haji termasuk yang masih ada lah gitu. Itu ininya strateginya gimana Bang Haji? Iya, itu tadi bahwa strategi sih bersyukur ya. Bersyukur itu artinya kan ada firman Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum.
Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmat itu. Bagaimana implementasi syukur? Yeah. Kita ini diberi talent, bakat oleh Allah. Yeah. Pertama berterima kasih kepada Allah kan. Caranya bagaimana? Laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya. Itu implementasi syukur kepada Allah. Yeah. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada kita? Talenta apa ini? Musik. Ya, di situ kita harus betul-betul menjaga, merawat bakat kita itu. Jadi nggak bisa musisi itu santai-santai, apalagi gue udah punya nama itu, nggak bisa. Harus selalu dibangun, dipertahankan, dilatih terus gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah berhenti latihan vokal misalnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, tiap hari. Kan cuma 5, A, I, U, E, O. Aduh. Itu belum apa-apa lah sampai sekarang. Iya, minum dulu. Berlatih, memelihara kemampuan kita itu termasuk fingering juga. Itu namanya bersyukur. Fingering. Kalau kita tidak menjaga apa yang Allah berikan kepada kita, itu namanya kufur. Nah, makanya selanjutnya tuh ayat wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur tentang nikmat, maka azabku pedih. Salah satu azab yang pedih itu, misalnya ketika kita kehilangan job, kehilangan segala macam. Karena apa? Karena kelalaian kita di dalam memelihara yang Allah berikan itu. Iya, latihan tuh pada dengerin nih lo pada Ini nggak ada di Mama Dede, nggak ada. Nggak ada. Karena ini Papa Roma. Beda. 13 tahun kan Mama Dede. Iya. Ini masuk ke studio terus itu ada tulisan. Music is not for fun. It has responsibility to Allah and human beings. Itu Roma Irama. Itu memang kata-kata didapat dari Ceritanya gini, dulu waktu kita show di Jepang dalam rangka World Music and Dance, WOMED. WOMED itu kan tiap tahun muter di dunia tuh. Ya. Nah, waktu di Jepang, WOMED itu saya menjadi ada delegasi dari Indonesia, Soneta. Saat itu kalau nggak salah ada seorang profesor dari University of Tokyo, rektor. Setelah melihat penampilan itu di Tokyo, dia tanya saya lihat lagu-lagu Anda banyak mengandung religi, sosial, macam itu apa yang melatari itu? Nah, muncullah itu tuh kalimat tuh, spontan tuh. Gitu dong, komeng dong spontan. Itu spontan, keluar. Spontan. Anda bilang, because music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings, to God and human beings. Saya jelaskan bahwa jangankan bermusik, ya jangankan kita berkata-kata, beraction. Allah mengatakan di sana gue nggak baca nih ayat, buat Amelo doang nih. Iya. Nih nggak didapat di Mama Dede nih. Nggak ada. Idza talaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ingatlah ketika dua pengawas dan pencatat ada di sekitar kamu. Dan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan yang terlontar dari mulutmu atau dari hatimu kecuali itu diawasi dan dicatat. Nah, selanjutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Besar murka Allah kalau kamu mengatakan sesuatu yang enggak kamu lakukan. Nah, inilah yang saya terapkan dalam soneta, sehingga ketika orang itu bertanya, profesor bertanya, saya jawab itu, music is not just for fun. Musik itu bukan sekedar alat untuk senang-senang, hiburan. But it has a responsibility to Allah. Tapi ini ada pertanggungjawaban kepada Allah dan pertanggungjawaban kepada manusia. Kenapa? Karena the power of music can change character of human beings. Karena power musik itu bisa merubah manusia, bisa mempengaruhi manusia. Bisa bikin orang jadi jelek, bisa bikin orang jadi baik. Jeleknya tapi kok ngeliat ke kita? Bisa orang jadi jelek, bisa jadi baik.
Iya. Oke, jadi enggak lepas begitu saja kita berkarya ya. Iya. Ada pertanggung jawab. Iya. Ada pertanggung jawab. Itu kenapa di lagu Soneta ada pesan yang pasti bukan sekedar tersembunyi, tapi jelas, cuma dibungkus secara populer lah, walaupun ininya dangdut, tapi secara ngepop lah gitu. Okay. Nah itu bikinnya gimana? Dalilnya dulu yang diambil, apa wah gue mau bikin lagu tentang adu domba nih, baru cari tentang namimah misalnya gitu, atau dapat dari dalil terus baru dibikinin lagu, gimana itu Bang? Ya kalau khusus adu domba nggak cari dombanya dulu. Iya. Jauh dombanya dulu, iya. Artinya begini, lagu itu ada yang true story, kita alami sendiri, ada adapsi dari peristiwa orang lain, ada adopsi dari peristiwa sosial. Nah, lagu adu domba itu saya terinspirasi ketika memang saya melihat banyaknya provokator, ketika ini umat Islam terbelah, bangsa terbelah gitu kan. Nah, saya melihat ada provokatornya gitu kan. Nah, oleh karena itu lahirlah lagu adu domba itu. Bahwa ya seperti yang hafal kan lagu adu domba? Adu domba, Yeah. mengadu domba. Nah, kan? Domba. Ah, gitunya tuh yang enak tuh. Iya. Nah, jadi itu isi dari adu domba itu pesan untuk tidak terpengaruh dengan provokasi, untuk kita terpecah, terbelah gitu kan. Iya. Nah, lagu Begadang nih yang saya bingung sebenarnya Bang Haji ini pro orang begadang apa pro enggak begadang? Karena ada satu begadang marilah kita begadang. Terus satu lagi Jangan begadang. Begadang jangan begadang. Nah, dan sebenarnya Iya. posisi Bang Haji ada di pro yang begadang apa yang Sebetulnya poinnya itu adalah boleh begadang asal ada perlunya. Poinnya itu dalam lagu Begadang. Begadang boleh saja kalau ada perlunya, gitu kan? Iya. Jadi poinnya tuh itu. Ada perlunya nggak kita begadang, gitu kan? Di dalam lagu Begadang marilah kita begadang. Apa begadang artinya sama malam dengan-" minggu dulu? Apa artinya malam minggu? Ini konteksnya saya mau menghibur orang-orang yang susah, orang-orang miskin, ya, yang kayaknya senang-senang itu hak orang kaya saja. Makan enak itu hak orang kaya saja. Nah, maksud saya itu untuk menghibur kita ini loh, orang-orang susah itu loh. Orang-orang belangsak ya. Makanya itu ada lirik begini. Nah, bagi mereka yang punya uang berdansa-dansi di night club, bagi kita yang tak punya uang cukup berjoget di sini. Berjoget di pinggir jalan dia lupa. Oke, mungkin. Iya. Bagi mereka yang punya uang makan-makan di restoran, bagi kita yang tak punya uang makannya di warung kopi. Nah, itu sebenarnya untuk menghibur orang-orang the have not. Jangan sampai dia punya kecemburuan sosial. Kita juga bisa senang-senang loh gitu. Nah, salah satu untuk menghibur orang sosial lagu takwa tuh. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Jadi ini juga menghibur the have not, orang-orang yang nggak punya itu. Artinya nggak usah kamu cemburu, takwa aja lah. Kalau kamu takwa nanti derajatmu itu tinggi di sisi Allah. Walaupun dia kaya senang-senang di dunia, kalau tidak takwa dia akan di bawah kamu nanti. Jadi motifnya itu untuk menghibur.
Orang-orang susah gitu. Sama juga dengan Begadang 2 tadi. Untuk menghibur orang susah. Sini ya. Kalau yang Begadang pertama, untuk orang-orang yang punya kerja, Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Nah, perlunya apa? Kira-kira yang diperbolehkan sehingga kita boleh begadang. Itu misalnya ada orang kerja ya, yang dia harus tugas sampai malam, sehingga harus begadang. Ada juga maksudnya para profesional yang kerja sampai malam dan sebagainya. Lu juga kan sering begadang. Tapi kan kalau sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Ya, tapi kalau ada perlunya, boleh aja. Boleh saja, it's okay. Penyakit, terus ada perlunya, tercover tuh dengan kepentingan itu. Begitu ada kepentingan kan kita punya duit. Penyakit datang kita beli obat. Jadi boleh aja begadang asal ada obatnya. Asal ada duitnya. Iya, asal ada duitnya. Ini banyak lagu yang kayak yang 1001. 1001 macam. 1001 macam. 1001 macam pekerjaan dari presiden, bahkan menjual kehormatan segala macam. Itu didapat dari kapan? Emang zaman-zaman dulu udah segitu kacaunya kehidupan. Dari zaman Nabi udah kacau. Iya sih ya. Tapi mau nanya apa jadinya ya? Iya. Itu kan ada yang cari uang jangankan yang halal, yang haram aja susah gitu. Ada orang bilang. Itu kan baru-baru ini sejak udah lama itu. Sejak lama. Dari zaman Pak Haji Muda sih gitu udah ada istilah itu. Iya. Cari yang halal saja, yang haram saja susah. Apalagi yang halal gitu kan. Itu udah banyak kayak begitu. Menghalalkan cara orang bekerja itu ya sejak lama, bahkan sejak. Makanya ada jangan didengar karena itu salah, tidak benar. Ya. Saya bawa Forsa dari Cilacap, dia berkaca-kaca terus karena dia tahu semua lagu Bang Haji. Masya Allah. Nggak kerja-kerja di rumah dengerin soneta doang dia. Iya. Dan Bang Haji kan juga udah sekarang nih terjun ke YouTube, yang notabene adalah platform zaman sekarang gitu. Itu keputusan itu dapetnya dari mana Bang Haji? Jarang loh ada kaliber Bang Haji, sematang Bang Haji gitu masuk ke YouTube. Jadi begini, bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengadakan komunikasi dengan berbagai macam kalangan, dengan berbagai macam warna masyarakat. Bisa berkomunikasi sehingga kita bisa tahu apa sih milenialnya, apa sih tantangannya, apanya, kemudian kalau profesinya apa sih gitu. Di samping itu lebih memperluas komunikasi kita, silaturahim kepada teman-teman yang selama ini kita tidak bergaul dengan mereka. Kayak sekarang saya kenal Abdel, bisa ngobrol begini kan karena ada podcast ya. Betul. Dulu kan kita say hello sama gitu ya kan. Jadi kan ada podcast kita bisa ngobrol. Itu nilainya besar sekali. Ya. Kita di sini bisa melakukan take and give. Kita memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa itu komika gitu ya, apa itu musik. Seperti itu kita berbagi. Jadi banyak banget manfaatnya untuk di podcast ini. Itu sebabnya yang pasti silaturahim kita bertambah luas. Dan kita bisa lebih gamblang memberikan informasi, memberikan edukasi ya, tanpa ada sekat-sekat seperti itu. Itu masya Allah lebih mudah, lebih lancar. Iya. Saya sama anak-anak ada suka parodiin lagu. Soneta termasuk lagu yang sering kita parodiin. Boleh nggak sih sebenarnya memparodikan lagu Bang Haji? Ya boleh aja gitu. Boleh tuh. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Iya. Karena ada orang yang nggak mau diparodiin lagunya. Oh ya? Iya. Ada. Oke. Tapi bukan soneta. Ya. Bahkan kita punya Romi Irami. Romi Irami. Romi, iya. Iya, Pak Haji.
Kalau nggak di panggung jadi kameramen. Iya. Nah dia minta, katakan kalau emang Bang Roma lagi berhalangan, terus Soneta ada job, boleh nggak gantiin katanya? Boleh. Jadi sebagai Roma Irama. Alhamdulillahnya aja persis. Alhamdulillahnya persis. Alhamdulillahnya aja persis. Boleh kalau diizinin sama Soneta Group. Nah. Lo mah soneti lo. Ya. Sonekat. Sonekat, iya, sonekat benar. Bang Haji kan pernah ke politik juga ya? Ya. Sekarang masih? Gini, politik itu penting. Ya. Orang kalau apolitik, tidak berpolitik, dia tidak ikut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Ya. Karena politik itu kan satu seni untuk membangun bangsa lebih baik. Nah, kalau kita sebagai seorang warga negara yang baik, tentunya harus peduli dengan perkembangan bangsa. Ya. Peduli. Untuk bisa peduli secara konkret ya berpolitik. Seperti itu. Dan lebih dari itu, memang sejak kecil saya sudah terbangun ya sense of politik bersama dengan sense of religi, bersama dengan sense of art. Jadi saya sudah suka menyanyi sejak kecil, suka mengaji sejak kecil, dan suka dengar politik juga sejak kecil gitu loh. Jadi itu istilah saya bahwa musik, politik dan dakwah itu satu nafas. Sering saya utarakan seperti itu ya. Nah cuman saya nggak setuju kalau dibilang musik itu kotor. Musik ya bersih-bersih aja, baik. Tapi yang kadang-kadang mengotori politik itu bukan sama musik, politik. Politik itu kotor. Politik itu kotor. Tapi yang kotor itu oknum politisinya. Iya. Yang membuat politik itu menjadi tidak jernih, membuat politik itu menjadi jahat, menjadi unfair gitu kan. Itu oknumnya sebetulnya. Sekarang masih terasa politik itu unfair lah terutama, atau? Oh iya, artinya misalnya begini ya, umumnya para politisi ini, astagfirullahalazim, ya, itu saya sering bicara kepada teman-teman yang mau nyalek, Ya. mau jadi anggota dewan atau mau menjadi pejabat, saya selalu mengatakan begini. Kalau tujuan Anda tidak ikhlas membangun bangsa negara, jangan. Kalau ada tendensi lain di balik itu, jangan Anda jadi politisi. Jangan Anda jadi anggota dewan. Jangan Anda jadi pejabat. Kecuali ada satu ketulusan, keikhlasan. Saya mau mengabdi kepada bangsa, negara, agama. Kalau itu memang menjadi tekad Anda, bismillah, jalan. Tapi kalau ada tendensi lain, jangan. Karena? Berbahaya untuk bangsa ini. Bukan untuk seorang itunya aja. Apalagi dia, gitu kan. Dia akan bisa menjadi koruptor, satu. Dia akan bisa membohongi bangsa. Dia akan memproduk, katakanlah kalau DPR akan memproduksi nilai-nilai yang bisa bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar, yang katanya mereka komitmen tentang itu. Jadi kalau politik itu dilaksanakan oleh para politisi yang baik, insya Allah politik itu tidak kotor lagi. Ada politisi yang baik menurut Bang Haji? Sejauh? Tidak sedikit banyak. Saya yakin banyak. Ya. Karena pada dasarnya fitrah manusia itu baik. Yeah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia pada dasarnya itu baik. Yeah. Tapi ketika dia terjun ke dalam satu komunitas, nah di situ dia ada yang tergoda, ada yang tidak, ada yang konsisten, ada yang tidak. Tapi saya yakin politisi yang baik lebih banyak daripada yang tidak baik. Yeah. Tadi sebelum podcast ini di take, kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Bang Haji bilang demokrasi itu meniscayakan perbedaan. Ya. Harus ada perbedaan dalam demokrasi. Harus. Kalau enggak autokrasi. Iya. Kalau cuma satu warna saja, bukan demokrasi namanya. Iya.
sebatas mana perbedaan itu boleh ada gitu, Bang Haji? Perbedaan itu harus ada. Artinya harus ada kontestasi kan. Iya. Demokrasi kan kontestasi. Iya. Dengan adanya kontestasi kan ada perbedaan. Ada kubu-kubu yang lain, bukan satu kubu. Ya. Iya. Nah, perbedaan itu menjadi mutlak di dalam demokrasi. Tetapi yang penting, bagaimana kita mengedukasi bangsa ini supaya dalam perbedaan itu kita tidak ribut, tidak bermusuhan. Nah, gimana itu? Nah, seperti yang kemarin kita prihatin kan, 2019. 19, ya. Sampai sekarang masih terasa perpecahan itu. Iya. Yang satu bilang kampret, yang satu bilang kadal, gurun, cebong, dan sebagainya. Yeah. Ini betul-betul terbelah bangsa ini. Nah, ke depan nggak boleh lagi begitu. Syaratnya, satu aja syaratnya. Apa itu? Bahwa penyelenggara pemilu harus betul-betul melaksanakan azas pemilu. Jujur, adil, bebas, rahasia, dan kalau itu dilaksanakan, penyelenggaraan itu jujur, adil, rahasia, ya, itu yang kalah pun akan senang. Yang kalah pun akan muncul sportivitas. Tapi ketika mereka tahu dicurangi, dibohongi, diperlakukan tidak adil, muncullah sakit hati. Nah, inilah yang bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan. Oleh karena itu ke depan, makanya paling penting di sini penyelenggara pemilu harus betul-betul melaksanakan azas pemilu. Dan ini amanatnya besar banget di mata Allah dan di mata manusia loh. Kalau dia menyimpangkan ini menjadi tidak jujur, tidak adil, gede banget dosanya pada manusia, pada Allah dan manusianya, luar biasa. Nah, kalau azas pemilu itu berjalan sesuai dengan apa undang-undang itu, peraturan itu, saya rasa akan fine-fine saja. Tidak akan ada permusuhan, saya yakin. Nah, Bang Haji sendiri mau terjun ke politik praktis lagi nggak? Atau posisinya di mana sekarang? Saya, yang penting begini, ya atau tidak, tapi obsesi saya bagaimana menyatukan umat, menyatukan bangsa sesuai dengan dasar negara kita itu. Ya. Ada persatuan Indonesia. Nah, ini sekarang kalau lo ngomong gua Pancasilais, gua Pancasilais, itu slogan apa real gitu loh. Iya. Nah, ketika kita mengatakan gua Pancasilais, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke gereja, itu bohong banget. Tidak melaksanakan sila pertama berarti kan. Iya. Nah, tiba-tiba bermusuhan, bohong banget. Tidak melaksanakan persatuan Indonesia gitu kan. Tiba-tiba kita tidak adil, zalim, bohong banget Pancasilais. Karena itu sila kedua gitu kan. Jadi Pancasila ini satu fondasi negara yang luar biasa yang nggak dimiliki orang lain. Ketuhanannya Maha Esa, bahwa Indonesia semuanya harus bertuhan, apapun agamanya. Yeah. Itu kan keren. Kalau orang bertuhan tidak liar seperti di rimba, dia akan terikat oleh nilai-nilai agamanya. Oleh karena itu, kalau ketuhanan dilaksanakan, maka dia akan berkemanusiaan yang beradab. Dia akan adil, akan beradab, berakhlak. Pasti dia bisa mewujudkan persatuan. Karena di dalam agama, apalagi Islam ya, itu persatuan tuh diperintahkan banget. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan, dari sana aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, budaya dan agama. Lita'arafu. Saling mengenal lah, saling menghormatilah. Persatuan. Musyawarah mufakat. Itu nilai-nilai agama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar nomor 33 pasal 3 ayat 3. Nah, bahwa tanah dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini implementatif apa tidak gitu loh. Nah, jadi astagfirullahaladzim, kita punya dasar negara yang luar biasa. Nah, karena itu memang sebagai bangsa kita harus belajar. Untuk apa? Mengimplementasikan Pancasila aja.
Aman kalau itu implementasi. Oh, kalau itu Pancasila dilaksana, core-nya loh. Ketuhanan yang Maha Esa aja dilaksanakan nih. Pasti yang lainnya tuh kemanusiaan yang adil, berada, persatuan, semua akan terwujud kok. Iya. Ini nggak? Waktu lagu yang 135 juta, dulu bikinnya judulnya 135 juta, sekarang udah 270 juta. 270 juta. Udah 2 kali lipat ya. Betul, Masya Allah. Iya. 135 juta penduduk Indonesia. Itu masih ingat gak idenya itu dari mana? Apa ada dalil yang tadi Bang Haji Nah bilang? itu tadi saya melihat adanya perpecahan antar suku, saling caci, Jawa koek lo gitu. Padang bengkok. Padang bengkok. Segala itu nggak boleh. Nggak boleh begitu. Jadi lahirlah lagu itu. Tujuannya implementasi sila ketiga. Persatuan Indonesia kan gitu. Jadi di setiap lagunya Bang Haji pasti ada nilai-nilai itu, atau ya kita cuma buat bikin lagu buat senang-senang gitu, nggak ada tuh Bang Haji? Ada, ya minimal lagu itulah menghibur, jangan merusak. Minimal itu saja. Menghibur, tidak merusak. Minimal. Kalau bisa diisi dengan nilai-nilai yang konstruktif, itu jauh lebih baik. Iya. Bang Haji juga bilang tadi dari kecil udah gemar musik, gemar mengaji. Ya. Itu bisa berbarengan itu gimana caranya? Pas lagi nggak masuk sekolah, pas lagi ngeband, terus ngajinya kapan? Masuk pesantren nggak Bang? Saya nggak pernah masuk pesantren. Iya. Tapi saya banyak baca buku, banyak bertanya, banyak mendengar. Jadi ya otodidak lah ya. Otodidak ya. Dan yang pasti itu hidayah dari Allah SWT. Bermusik juga otodidak. Saya nggak pernah belajar main gitar sama siapa. Guru gitu? Ya, nggak pernah belajar nyanyi, nggak pernah. Ya, mengalir saja. Not balok bisa? Dulu pernah belajar not balok kan. Tiba-tiba ketika saya mau bikin lagu, saya pakai dong not balok. Iya. Saya maunya ke kanan, tapi nggak boleh sama dia nih. Namanya hukum musik. Kalau gua ke sana salah, gitu. Mestinya ke kiri. Tapi nggak pas sama jiwa saya kan. Akhirnya gua buang itu ilmu musik nggak ada lah. Udah pakai not balik aja udah ya. Makanya kata orang-orang, lagu Roma itu kebanyakan salah. Secara ilmu musik, secara teori musik salah. Entah barnya, entah ketukannya, banyak salah. Karena saya tidak mengacu kepada teori musik. Saya mengacu kepada jiwa. Ada satu pengalaman. Ketika ada festival musik ASEAN. Jadi musik-musik yang terpopuler di negara-negara ASEAN itu difestivalkan. Di Filipina waktu itu. Nah kita kebetulan dapat tuh yang terpopuler di Indonesia. Ada 2 lagu saya. Haram sama Kerudung Putih. Berangkatlah kita ke sana kan. Kerudung putih yang di balik kerudung. Oh iya betul. Ini hafal semua. Apa? Kan udah dikata kita gede sama lagu-lagu Soneta Yukawi dulu. Iya. Kerudung putih dan haram. Dan haram masuk. Berangkatlah kita ke sana. Sampai sana dilihat kan sama juri. Wah ini lagu anak salah ini. Harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, didiskualifikasi. Coba perbaiki dulu. Nah, saya bilang, saya tidak akan memperbaiki ini. Ini jiwa saya. Saya siap didiskualifikasi. Sekarang pun saya siap pulang. Dan saya tidak akan merubah lagu ini. Waktu itu ada pengawas dari Jepang. Pengamat dari Jepang. Dia bilang, oke. Kamu yang harus ikut dia, bukan dia ikut kamu. Gitu. Akhirnya panggung pakai itu tetap? Pakai tetap. Iya. Kalau yang Pak Guru, not ini apa namanya? Apa itu? Piano. Pak Guru, yang ini berapa harganya? Ini emang toko piano gitu. Itu ada lagu yang diciptain khusus untuk di film agak? Atau? Ada, banyak. Oh banyak? Banyak. Itu kan di film jadi Bang Haji jadi Budi, jangan panggil aku Roma, panggil aku Budi. Gitu ya? Iya. Ya kan? Iya. Di Kelana 2. Di Kelana 2, iya. Lagu-lagu yang
diciptain untuk itu kan artinya pesanan gitu. Ya. Bang Haji lebih enak mana? Sama saja karena di film itu pun kita terikat oleh rambu-rambu bagaimana kita harus melahirkan sebuah karya. Sama saja dalam penciptaan. Cuma saja di dalam lagu-lagu soundtrack itu kita menyesuaikan lirik dengan cerita. Kita sesuaikan dengan ceritanya. Bahkan menolong, membantu. Maksudnya? Jadi kisahnya kan udah dapat, ceritanya kan udah dapat. Tinggal cari notasi dan ya kata-kata yang gimana. Iya. Main film udah berapa sih Bang Haji? Insya Allah 30 film. Kelana ya 1, 2 banyak ya. Bunga Desa. 30 film. Lo filmnya apal juga? Bunga Desa tuh. Suara Bunga Desa. Terus? Berkelana 1, berkelana 2, begadang. Satria bergetar? Bergitar ya? Nada dakwah. Waduh. Melo cinta di langit jingga. Hai. Di langit tiga. Forsa sejati nih. Forsa. Sejati. Iya. Bang Haji buat anak-anak sekarang yang ngerasa walaupun dangdut sekarang, saya mau nanya dulu ada nggak sih pertunjukan dangdut yang berbayar? Artinya kalau pengen nonton ini harus bayar. Dulu. Atau? Ya dulu ada, cuman jumlahnya sedikit sekali. Yang saya ingat pernah di Banten dulu, di dalam gedung. Yang mau nonton harus bayar tiket? Harus bayar. Kalau di lapangan pun dulu harus selalu berbayar. Dulu, jadi begini. Dulu itu kalau Soneta main ya, manggung, itu kalau nggak di lapangan bola, lapangan terbuka tapi di pagar gitu. Iya. Dan berbayar tiketing itu. Tiketing? Berbayar. Iya ya kan kalau lihat dari ya yang saya tahu ya beberapa ini ada nonton dangdut tuh memang misalnya ada perusahaan ini bikin terus. Oh enggak. Di zaman saya dulu tahun 70, 80, 90 itu nggak gratis kayak sekarang di acara TV. Semua berbayar. Setiap pertunjukan itu berbayar. Jadi memang buka tiket lah kayak anak-anak sekarang lah gitu. Iya. Ada beberapa yang ini ada acara namanya Semesta Bergoyang nih. Mau bikin kayak synchronize kayak Soundrenalin tapi isinya dangdut semua. Oke. Isinya dangdut semua dan udah menerapkan kalau lo mau nonton lo harus bayar. Yang kayaknya ternyata dulu udah pernah ya. Iya, dulu selalu berbayar. Selalu berbayar. Selalu, kecuali pesta kawin nggak bayar. Iya. Kalau live concert bayar. Jadi Soneta live concert. Iya, bayar. Paling banyak yang saya ingat Bang Haji penontonnya ada berapa? Ada berapa? Iya, yang tahu. Yang pasti dulu seringnya lapangan nggak muat gitu. Lapangan aja nggak muat. Lebih sering lapangan nggak muat. Makanya kan ada cerita-cerita tembok rubuh, ada orang mati, itu sering kita dengar dulu. Tapi berapa banyaknya nggak tahu. Cuman kalau lapangan penuh nggak muat mah. Nggak, sering nggak muat lapangan bola. Berarti puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Bawain berapa lagu biasa kalau konser? Sampai 15 sampai 20. Sekarang masih? Sampai. Kok kuat maksudnya? Jaga staminanya gimana Bang Haji? Kenapa? Jaga staminanya. Nyanyi 15. Makanya tadi termasuk bersyukur itu. Implementasi syukur itu kita harus menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Vokal. Ya, suara bagus. Menjaganya bagaimana? Mensyukurinya. Termasuk olahraga. Apa olahraganya? Pingpong misalnya? Pingpong mah kecil, gue bilang. Yang gede. Yang gede bola kaki. Iya. Iya tuh, Dion. Terutama sebagai seorang vokalis karena dia ini. Jadi bersyukur itu ya kita jaga apa yang Yang diberikan Allah. Itu bersyukur. Nggak ada satu hari tanpa nyanyi, saya nggak ada. Berlatih terus menyanyi. Lagu yang paling favorit, lagu Soneta yang paling favorit. Udah semua ada. Lagu di luar Soneta, Hah? yang disuka lagu siapa ya?
Saya kebanyakan lagu barat atau lagu India. Lagu barat deh. Lagu barat saya banyak lagu Tom Jones ya. Yang solo-solo vokal gitu. Lionel Richie, Tom Jones. Lionel Richie juga dengar. All night long, tolong gitu. Iya. Kalau India Banyak. penyanyi akhir-akhir ini juga masih ikutin. Ya, seperti Tum Hi Ho, Muskurane itu lagu-lagu bagus sekali ya. Dari notasinya bagus sekali. Aransemennya juga bagus sekali. Saya suka bawa di live concert, saya suka bawa. Bos lagu, band aja 10 lagu. 10 lagu aja. Maksimal. Yang paling dekat live concert di mana? Kita mau Besok kita ke Kalimantan. Man, lo mau ikut? Dalam koper lo, Man. Tahun baru Kalimantan. Insya Allah Kalimantan. Apaan lu siap? Lo siap ngapain? Oke lah. Terima kasih Bang Haji udah terima kami di sini. Mudah-mudahan sehat terus, Amin. berkat terus Amin. hidupnya. Mudah-mudahan apa yang kita omongin ini bermanfaat buat semua yang nonton. Amin, amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.